Oke teman-teman, selamat datang di acara saya yaitu ngobrol bareng nelayan. Kali ini seperti biasa kita sama-sama belajar untuk mancing baramundi. Kali ini saya tidak ingin menggoda Pak Pong karena tidak di lapangan. Jadi kita pengen belajar pengalaman dari Mr. Gimpong. Sesuai tema yang kalian lihat sebelumnya di judul dan thumbnail, bahwa pentingnya bagi kita itu mencermati menggunakan senar pancing atau yang biasa kita sebut nilon, gitu ya Pak Bang. Yeah. Tentu kita semua ketika memancing ingin mendapatkan hasil yang maksimal, barangkali seperti itu maksudnya video ini Pak Bang. Jadi Pak Pong itu kan selalu mencermati hal dari terkecil, apalagi hal yang besar. Hal terkecil pun kalau dikumpul-kumpulkan jadi hal besar. Untuk mencapai hasil yang maksimal. Itu gaya mancing yang paling saya ingat dari Bapak. Nah, hari ini menurut Pak Pong sendiri seberapa penting sih sebenarnya nilon itu atau senar pancing yang kita gunakan? Oh iya, kita itu tidak menggunakan PE ya. Kita tidak menggunakan PE. Ada teman-teman yang menanyakan PE-nya nomor berapa Bang? Kenapa nggak pakai PE? Kita nggak menggunakan PE. Nanti mungkin bisa juga dijawab oleh Bapak. Silahkan Pak. Bapak yang terhormat silahkan. Bapak yang selalu dipuji-puji oleh teman-teman ini silahkan. Perkenalan dulu nggak ini? Nggak usah kan ada tulisannya ini ya. Ada tulisannya. Dalam hal memancing ya, itu suatu hal yang harus kita tahu berawal dari keyakinan kan. Benar. Ya, keyakinan akan spot. Benar. Keyakinan akan umpan. Ya. Keyakinan akan peralatan. Benar. Salah satunya adalah nilon. Ya. Atau kita sering menyebutnya dengan senar ya, senar atau nilon ya. Ya. Semua senar atau nilon itu pada hakikatnya baik. Warna apapun baik. Ya. Merek apapun baik. Hanya berdasarkan pengalaman pribadi saya. Oke. Ya, bukan pengamatan melalui metode ilmiah ya, enggak. Tapi pengalaman pribadi yang selalu saya yakini bahwa nilon ini mempunyai kelebihan adalah tentang warna. Oke. Ya, warna yang menurut saya paling saya suka dan paling menjanjikan untuk hasil mancing saya, ya kan? Itu adalah warna yang bening keabu-abuan. Bening keabu-abuan. Keabu-abuan. Ya. Jadi ya bisa hijau tapi lebih ke abu-abu gitu ya, atau biru ke abu-abu, ungu ke abu-abuan gitu ya. Contoh yang apa ya? Yang selalu saya pakai gitu ya. Contoh yang selalu saya pakai itu adalah nih. Apa itu? Subaru Extreme. Ini mereknya yang pertama ada berapa senar kita ini Pak mereknya nih? Ada. Tapi yang pertama ini adalah Subaru Extreme. Ya, Subaru Extreme. Yang biasa saya gunakan, Pak Pong gunakan, Mas Damar gunakan. Jadi ini ada yang nomor 23 LB ini. 23 LB. 23 LB. Nah, Subaru Extreme ini hanya satu warna ini saja. Untuk Subaru Extreme ya. Warna apa itu? Ini warna abu-abu muda. Abu-abu muda bening sih. Ini Yang aku pakai itu apa? Nah, ini warna biru kalau nggak salah. Iya. Iya, abu-abu kebiru-biruan. Ya, ada hijau-hijaunya. Ya, ini sudah. Subaru itu hanya satu warna ini yang kita pakai. Hanya ada satu warna ya? Iya. Hanya ada satu warna. Oke. Dulu kita sering menggunakan Blood VIP ya. Itu juga bagus. Hanya kekuatannya kok sama harganya murah, sangat murah ini. Iya, kita pakai yang murah-murah. Ya, kita sangat murah ini ya, kita murah banget. Angler belajaran lah kita ini. Ini murah
tapi kekuatannya luar biasa menurut saya gitu. Ternyata karena apa? Terbukti bahwa selama ini kita mancing juga jarang putus gitu ya. Ya. Nah, itu yang membuat saya sangat tertarik dengan Jadi warna yang direkomendasikan itu apa aja Pak Pong? warnanya itu bening, tidak terlalu tua. Bening tidak terlalu tua. Ya, kalau koleksi Pak Pong sendiri itu ya saya tahu sih sebenarnya apa aja. Cuman kan ini supaya teman-teman juga bisa. Ini apa namanya ini ya? Abu-abu ya. Ini lebih ke abu-abu biru. Ya, abu-abu biru ya. Abu-abu biru. Nah, ini sama ini. LB-nya aja yang beda. Kemudian ini kuning keputih-putihan. Ya. Ya. Nah, kemudian ini hijau keputih-putihan. Nah, ini yang biasa saya gunakan untuk ini. Ya. Apa leader pas casting. Ya. Kalau casting baru pakai PE. Ya, kalau dulu teman-teman Bapak itu saya ingat betul punya nilon yang sangat langka. Sempat dicari di Balikpapan juga Nggak pernah ketemu. sekarang. Ya. Dulu dapatnya di Balikpapan juga. Iya. Sekarang sudah susah, yaitu warna spiritus. Iya. Warna spiritus warna itu. spiritus. Itu jagonya Kakap itu Iya, ya. iya. Warna itu jagonya Kakap. Itu warna yang sangat bisa mengelabui indera kakak. Iya. Ini pentingnya penggunaan nilon selain dia kuat yaitu mengelabui. Iya. Kemudian mengapa kita sangat perlu memperhatikan nilon ya Pak? Seperti kemarin kejadian itu mungkin videonya belum diupload ya. Sempat tarik-tarikan Bapak 43 LB bisa gasak-gasak gitu. Iya. Saya 23 LB. Iya. Gila. Nilonku bukan 43, Pak. Bapak pakai 43. Aku 23. Nah, ini pentingnya memilih nilon yang kuat itu untuk mancing barramundi adalah tidak boleh lepas atau putus ketika mancing. Betul. Karena ketika lepas atau putus, barramundi itu akan tidak mau memakan umpan kita lagi yang lain, teman-teman yang lain. Betul. Itu pengalaman. Iya. Pengalaman saya juga. Makanya begini, kalau mancing barramundi itu satu tidak boleh nyangkut. Sebab nyangkut itu besar kemungkinan putus. Iya. Tidak boleh lepas. Apakah di dalam sana itu dia teriak-teriak memberikan isyarat bahaya kepada teman-temannya, kan kita nggak tahu. Nyatanya begitu lepas putus, sudah sulit untuk ditemukan kembali gitu. Tapi ketika pindah spot, ketika naik terus ya bisa 17 ekor kemarin. Seperti itu ceritanya. Kekuatan nilon ya. Saya hanya menggunakan, kalau saya itu menggunakan nilon yang 28 LB dan 43 LB. Oke. Dilihat spotnya. Oke. Kalau spot itu spot pucuk sungai, berarti kita perkirakan ikannya itu berukuran tidak terlalu besar, itu kita menggunakan 28 LB. Ya. Tapi kalau itu di muara-muara yang barramundinya babon-babon, kita nggak boleh sembarangan. Spot pantai biasanya. Ya. Oke, jadi apa sih pengaruhnya? Ini mungkin LB ya, pemilihan LB. Iya. Pemilihan LB saat di sini kok pakai LB kecil, di situ kok pakai LB ketika di pantai mancing area dangkal yang biasa kakap putihnya besar-besar kok pakai LB besar. Ya selain daya tahan memang. Daya tahan memang. Tetapi mengapa? Mungkin kok di spot kayu-kayu, pohon kerbau kok LB-nya kecil. Ya. Itu kira-kira mengapa? Begini. Barramundi itu yang ukuran babon, itu enggak mau dia ke rangko-rangko itu, ke kayu-kayu, spot-spot kayu itu jarang sekali yang mau ke sana. Benar. Dia sukanya adalah di pantai-pantai. Paling besar paling 2 kilo sih. Iya, 2 kilo, 3 kilo itu sudah besar di kayu-kayu, di kayu itu, di rangkau itu ya kalau kita sebutnya ya. Makanya kita menggunakan LB kecil. Ingat ya pengertian LB itu, saya pernah sampaikan. Iya, di video sebelumnya nanti ada di pojok kanan atas sini atau sini mungkin.
sini mungkin. Itu pernah saya sampaikan, LB itu apa gitu pengertiannya. Makanya kita menggunakan hitungannya berapa gitu ya. kan. Ya. Kemudian satu hal ya, kalau kita sudah ditarik kakap, ya mungkin kalau kita menggunakan alat yang namanya reel, Ya. itu kita bisa style ya. Ya. Tapi kalau Anda menggunakan manual sistem yang saya punya ini gitu ya, Anda jangan coba-coba tarik sapi. Benar. Ya, tarik sapi itu maksudnya sapinya narik sana, kita juga narik ke sini gitu ya. Pas. Kita harus mempunyai feeling gitu, untuk perkiraan. Ketika dia genjot gitu, merontak gitu, ya kita kasih pelan-pelan, tapi tidak kita lepas. Serta-merta kita lepas begitu saja, tapi pelan-pelan kita lepas. Begitu dia tidak genjot, tidak merontak, baru kita tarik. Itu perlu kesabaran. Oke, kalau pengalaman saya ini kan kita sharing ya Pak Pong ya. Saya kalau pengalaman saya itu ketika kita menggunakan, mungkin ini secara ilmu fisikanya. Iya. Ketika kita menggunakan nilon yang penampangnya itu besar atau LB-nya besar, tentu ketika kita menggunakannya di spot-spot rangkau atau pohon rebah tadi, tentu akan lebih mudah nyangkut juga. Karena penampangnya besar, kedorong arus pasti akan lebih betul. Jatuhnya tidak tepat yang titik yang kita tuju. titik gitu kita ya. tuju. Betul. Ketika kita pakai LB kecil, karena ikannya kecil, dia tidak terlalu tidak terlalu merasakan kehadiran nilon itu juga. Iya, betul. Tapi kalau ikan besar hantam kan. Ya. Kalau kita merawai itu kan gimana hasilnya? Betul. Jadi teman-teman, mungkin terakhir Pak Pong, banyak sekali yang mengkritik saya. Coba Pak Pong itu dibelikan reel pancing. Iya. Sudah bro. Tapi kenapa sih ngotot pakai ini gitu loh? Ya mungkin buat selingan buat teman-teman. Kenapa? Gitu, mancing itu kan kepuasan. Ya. Ketika saya menggunakan reel, tidak ada sedikit pun saya kepuasan di sana. Ya. Benar sih. Saya pribadi juga jujur. Makanya saya paling puas itu kalau mancing di laut. Apalagi yang namanya baramundi ya. Iya. Baru dia hentakan pertama itu, isapan pertama itu, begitu terkaman pertama itu, terasa rasanya ke tangan sini sampai ke sini sampai ke hati, rasanya. Apalagi di spot legendaris ya. Itu nggak akan pernah kita temukan Pak kalau kita pakai reel. Benar sih. Iya. Benar sih. Mancing itu kan kepuasan sekali lagi. Tapi kalau saya kan menggunakan dua-duanya ya. Saya mau pakai kayu ini mau pakai reel oke. Iya. Kan kalau Anda juga mengawalinya juga. Benar. Kalau kayu ini, kalau gulungan kayu ini tadi satu suara dengan Bapak. Tapi kalau reel mungkin sensasinya lebih ke suara reelnya, derit reelnya itu. Dan itu kalau reel tidak perlu LBS tinggi, harus 29, 43 nggak perlu, 23 aja. Makanya saya pakai 23 aja, Bapak pakai 43 kan. Ya, cuman hati-hati kalau sudah berdekatan dengan rangkau. Bapak selalu instruksikan, "Dik, jangan boleh ke rangkau gitu." Iya, kayak kemarin itu lebih baik tarik sapi daripada disangkutkan. Kalau sudah nyangkut itu udah pasti putus. Udah tarik sapi juga udah maghrib ini ya. Oke. Udah azan maghrib, mungkin itu aja pentingnya mancing baramundi menggunakan nilon. Yang pertama mengelabui dengan warna. Pemilihan warna tadi sudah disebutkan, sudah kami tunjukkan apa saja mereknya, apa saja LB-nya. Kemudian daya tahan. Iya, daya tahan karena elastisitas ya. Elastisitas dari yang kami gunakan. Kalau PE kan kurang ya. Barangkali teman-teman punya rekomendasi, silahkan nanti coba kami review. Kemudian bisa Anda tulis di bawah kolom komentar. Terima kasih buat semuanya. Ini hanya sebatas sharing, kita sama-sama masih belajar. Mungkin itu ya. Terima kasih. Ya, salam hangat. Oh ya, dari Master King jangan Pong lupa sekeluarga. Sehat terus dan jaga kesehatan dan pakai masker. Sip.